Assalamualaikum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Beni Rizky Anggriani DNPM 2150664. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca kritis. Yuk kita simak bareng-bareng video berikut ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh ketegangan hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Menurut Albert 1961 halaman 1. Sedangkan menurut Agustina 2008 halaman 124, membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan dan kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna yang tersirat pada sebuah bacaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca dapat pula mencamkan lebih dalam apa yang dibacanya, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Oleh membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaan sebaik-baiknya. Menurut Jahrir 2012 halaman 90. Dilihat dari pengertian membaca kritis menurut para ahli di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa membaca kritis merupakan suatu kegiatan membaca untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara relevan yang kemudian diberi penilaian dan dikembangkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ragam membaca kritis. Ragam membaca kritis ini ada 4 macam. Yang pertama, membaca teliti. Membaca teliti memiliki 2 sasaran, yaitu sasaran bentuk dan isi. Yang dimaksud sasaran bentuk ialah ketelitian memahami bentuk bahasa yang digunakan dalam bacaan tersebut. Ketelitian isi yaitu ketelitian membaca dalam memahami makna yang terkandung dalam bacaan tersebut. Jadi, membaca teliti adalah kegiatan membaca yang memusatkan kepada ketelitian pemahaman bacaan, sehingga pembaca dapat memahami bacaan sampai kepada bagian sekecil-kecilnya. Secara umum, tujuan membaca teliti ialah memahami bacaan secara teliti, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi isi bacaan. Secara khusus, membaca teliti bertujuan untuk memahami bacaan secara detail dari awal sampai akhir suatu bacaan. Yang kedua, mengamati secara jeli tentang ide atau gagasan setiap komponen bacaan. Yang ketiga, mengamati secara teliti komponen bahasa yang digunakan dalam bacaan tersebut. Yang keempat, meneliti struktur organisasi bacaan secara cermat. Dan yang kelima, meneliti tokoh atau pelaku yang terdapat dalam bacaan tersebut. Macam yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya. Pada dasarnya, antara belajar dan membaca itu identik. Artinya, kegiatan membaca lebih banyak dilakukan dengan membaca pemahaman. Membaca pemahaman ialah suatu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami wacana secara tepat. Membaca pemahaman bertujuan untuk memahami wacana atau bacaan yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu agama, budaya dan istiadat, buku-buku sastra dan kesenian, resensi kritis, dan buku-buku drama. Yang ketiga, membaca ide. Membaca ide merupakan kegiatan membaca pemahaman yang memusatkan perhatian pembaca untuk menemukan gagasan bacaan tersebut. Gagasan itu bersifat abstrak dan tersirat. Karena itu, pembaca harus dapat menafsirkan bacaan tersebut secara cermat. Membaca ide ialah
Kegiatan membacanya tujuan utama mencari ide atau gagasan pada sebuah wacana. Ada beberapa tujuan utama membaca ide ialah menemukan gagasan utama pada sebuah bacaan. Tujuan membaca ide untuk memahami gagasan utama pada setiap paragraf dari wacana yang tersedia. Memahami gagasan utama pada setiap subbab dari wacana yang telah tersedia. Mencari gagasan utama pada setiap bab dan menemukan gagasan utama pada seluruh wacana dan bacaan. Dan yang keempat, terakhir, membaca bahasa. Membaca bahasa lebih menekankan kepada unsur-unsur kebahasan yang menjadi sasaran utamanya. Misalnya morfem, kata, frasa, kalimat, dan wacana. Membaca bahasa ialah kegiatan membaca yang menitikberatkan pada faktor analisis segi-segi kebahasaan. Membaca bahasa banyak digunakan dalam pelajaran di sekolah dalam rangka menambah kosakata dan pengetahuan bahasa bagi siswa di sekolah. Membaca bahasa bertujuan untuk menambah kosakata bahasa Indonesia, terutama kosakata baru, menambah pengetahuan bahasa, terutama tata bentuk, menambah pengetahuan tentang kalimat baku, menambah pengetahuan tentang pemakaian ejaan, dan menambah pengetahuan tentang wacana. Selanjutnya, saya akan membahas membaca kritis artikel ilmiah. Pada umumnya, tulisan yang berupa artikel ilmiah dimuat dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah jurnal yang memuat tulisan dalam bentuk artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang merupakan hasil penelitian atau hasil penyelidikan terhadap suatu masalah. Artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah adalah artikel yang memiliki kualitas lebih tinggi karena ia merupakan hasil sebuah riset. Artikel ilmiah memiliki bentuk, struktur, dan sifat-sifat tertentu. Karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, dan kaidah-kaidah tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang membaca kritis artikel populer. Artikel populer adalah artikel yang biasa dimuat di surat kabar atau majalah populer. Artikel jenis ini ditunjukkan untuk semua pembaca, tanpa ada klasifikasi, baik dari isi maupun usia pembaca. Ada beberapa ciri artikel populer, antara lain yang pertama, dimuat di surat kabar dan majalah populer. Yang kedua, isinya bersifat ilmiah populer. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa populer. Yang empat, sasaran pembaca artikel populer tidak dibatasi usia dan bidang ilmu atau keahlian. Yang kelima, artikel populer dapat dipahami oleh siapa saja dengan mudah. Dan yang keenam, artikel populer bersifat ilmiah populer sehingga ia dapat dibahas oleh siapa saja. Artikel populer lebih mengedepankan aspek isi yang ringan dan mudah dibaca serta dipahami oleh masyarakat umum. Materi artikel populer sangat umum dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Misalnya, terdapat tulisan tips kesehatan mulut, menjaga kebugaran tubuh, pendidikan anak usia dini, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan membahas memanfaatkan informasi secara kritis melalui internet. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting. Apa saja dapat dicari dan ditemukan di internet. Internet merupakan dunia maya yang tanpa batas di dunia ini. Orang dapat menemukan informasi dan melihat gambar apa saja yang di negara lain, seperti negara yang jauh dari Indonesia. Di internet, jarak antar negara menjadi dekat. Jika diperlukan tulisan tentang kebahasaan, kesastraan, ekonomi, kesehatan, kehidupan para selebritis, maka seseorang tinggal mengakses internet. Jika dulu, pengetahuan berjalan lamban sebab tidak adanya akses internet, sekarang pengetahuan dari berbagai negara bisa diakses dengan cepat. Untuk membaca teks dalam internet, maka perlu diketahui terlebih dahulu cara mengakses internet. Jika seseorang sudah menghadapi komputer atau laptop, dimanapun ia akan dapat menyalakan dan kemudian mengaktifkannya. Membuka internet dapat dilakukan dengan mengklik pada internet dengan kode E pada desktop komputer.
Setelah itu, seseorang dapat mencari bidang yang diinginkannya, seperti bahasa, sastra, ekonomi, dan sebagainya, dengan cara mencari situs-situs yang dia inginkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.